Begini caranya membuat martabak kaki lima. Ini itu enak, lembut, dan wangi. Nggak heran kalau banyak teman-teman yang membeli dan selalu kembali membeli lagi. Walaupun termasuk mahal, mengapa bisa begitu? Dan ternyata begini caranya. Masukkan 1 butir kuning telur dalam 1 wadah, garam dapur seujung sendok, vanili cair secukupnya, dan ini bisa digantikan dengan memakai vanili kristal ya. Susu bubuk 10 gram, gula pasir 50 gram, dan air 250 ml. Dan kita sisakan sedikit ya. Dan kita aduk-aduk sampai seluruh bahan-bahan yang kita masukkan tadi bisa larut dengan baik. Dan sekarang kita masukkan tepung terigu protein sedang dan dimasukkan secara bertahap. Dan diaduk-aduk lagi sampai seluruh tepung terigu ini basah semuanya. Dan kita masukkan lagi tepung terigu yang masih kita sisakan tadi. Masukkan aja semuanya, kemudian diaduk-aduk lagi. Adonannya masih keras ya. Dan sekarang kita keruk adonannya dari bawah, tarik ke atas sambil digesek ke dinding wadahnya. Dan ini kita lakukan sampai adonan ini menjadi lembut, halus, dan elastis. Dan disinilah salah satu tahap yang sangat krusial di dalam membuat adonan martabak. Karena kita dituntut untuk bisa menilai tingkat kekentalan sebuah adonan martabak yang tepat. Jangan terlalu encer dan jangan juga terlalu kental. Dan adonannya ini udah mulai lembut ya. Dan sekarang tambahkan air yang masih tersisa tadi. Dan diaduk-aduk lagi sampai adonan ini menjadi lembut. Dan setelah adonannya sudah cukup lembut, kemudian kita tutup dan diistirahatkan minimal 1 jam. Dan setelah saya istirahatkan adonan ini selama 3 jam, dibuka, kemudian kita masukkan soda kue 1/4 sendok teh. Dan diencerin atau dilarutkan dengan sedikit air. Hati-hati memasukkan airnya ya. Jangan kebablasan supaya nanti adonan tidak keenceran. Kemudian kita aduk-aduk. Dan setelah diaduk-aduk, adonan ini siap untuk dipanggang. Kita ke dapur. Dan panaskan loyang dengan memakai api besar. Sekedar informasi, loyang ini ukuran 22-26 ya. Dan loyangnya sudah panas dengan optimal ya. Kemudian kita kecilkan kembali apinya ke posisi standby saja. Dan tuang adonan ke dalam loyang. Bentuk pinggiran martabaknya. Dan besarkan kembali apinya. Tunggu beberapa saat sambil kita memantau tingkat perkembangan adonannya. Kita lihat bermunculan gelembung-gelembung di seluruh permukaan martabaknya. Ini menunjukkan adonannya mengembang ya, mengembang dengan baik. Dan kita tunggu beberapa saat sampai gelembung-gelembung ini hampir merata di seluruh permukaan martabaknya. Dan setelah posisi seperti ini, lalu kita akan taburkan gula pasir di atasnya. Ini gula pasir ini bisa di skip jika tidak mau martabaknya terlalu manis ya. Oke. Kemudian setelah kita taburkan gula pasir di permukaannya, lalu kita kembali kecilkan apinya. Setelah apinya dikecilkan dan kita tutup martabaknya, jangan lupa beri celah uap panas ya. Tunggu beberapa saat, kira-kira 2-3 menit. Kemudian kita akan intip bagian dalamnya. Kita intip, kita buka. Ah, ini ya, udah agak kering. Dan langsung kita tutup full. Ya, kita tutup full. Jangan lama-lama ya, setelah kita tutup full itu kira-kira 30 detik deh. Kemudian kita buka, kita lihat lagi apakah udah benar-benar kering. Kita coba angkat. Nah, ini udah kering ya, udah matang benar.
dan langsung diangkat dari loyang. Pinggirannya garing banget ya. Letakkan di telenan, kemudian langsung ditutup kira-kira 30 detik supaya tetap lembut. Kemudian kita buka dan segera berikan margarin di permukaannya, poles dengan merata. Nah, ini martabaknya lembut ya, walaupun pinggirannya garing-garing begitu ya, ini lembut banget. Kemudian potong bagian tengahnya. Berikan topping sesuai dengan selera masing-masing. Di sini saya menggunakan keju parut sebagai toppingnya. Dan tambahkan susu kental manis untuk menyeimbangkan rasa asin dari kejunya. Dan itu akan memberikan rasa manis yang gurih, sehingga rasa sensasi itu yang membuat teman-teman untuk kembali dan beli lagi. Poles margarin di kulit luarnya. Sementara saya akan putar martabaknya supaya lebih dekat di kamera. Dan kita akan lihat seratnya. Nah, ini dia seratnya bagus, tersusun rapi. Tidak ada bagian-bagian yang bantat. Tingkat kematangannya pun bagus. Merata, tidak ada yang gosong di bagian kulit luarnya. Dan mari kita potong-potong martabaknya sesuai dengan pola dan ukuran masing-masing. Cara pemotongan martabak ini beda-beda ya. Setiap tukang martabak punya cara masing-masing. Dalam pemotongan martabak ini, pisaunya harus dipastikan benar-benar tajam, supaya ketika dipotong nanti martabaknya itu terpotong dengan rapi. Nah, ini dia martabaknya lembut ya, tapi tetap kokoh ya. Saya akan ambil satu potong untuk dicicipi. Ini dia, martabaknya kenyal ya, tapi tetap empuk ya. Ini dia. Dan saya akan cicipin gimana rasanya. Enak banget. Pokoknya rasanya mantap. Nah, teman-teman, demikianlah cara membuat martabak kaki lima. Walaupun hanya digerobak-gerobak, tetapi rasanya tetap lembut dan enak. Oke, sekian dan terima kasih.